Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang sehat yang memperjuangkan kesehatan tubuhnya melalui perubahan pola hidup atau lifestyle intervention. Saya Inayatullah, founder dari Muslim Healthy Lifestyle, MHLS. Kita berjumpa kembali di channel MHLS Official atau Muslim Healthy Lifestyle. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema yaitu makan dan minum berlebihan. Lalu apa parameternya bisa dikatakan kalau kita itu makan dan minumnya sudah berlebihan? Sebelum kita lanjutkan membahas tema ini lebih dalam, kami persilahkan untuk subscribe, notifikasi, like, komen agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya ke depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu wasrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat A'raf ayat 31. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu ciri dari berlebih-lebihan atau al-israf, Anda makan setiap yang Anda inginkan. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3345 dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Dalam Islam, untuk mengkonsumsi makanan dan minuman itu harus memenuhi syarat halalan thayyiban. Kalau tidak halalan thayyiban, berarti makanan dan minuman itu berhukumnya haram dikonsumsi. Ketika kita mengkonsumsi halalan thayyibah, tentunya akan baik buat tubuh kita. Tetapi kalau tidak, haram tentunya akan berakibat buruk buat kesehatan tubuh kita. Karena apa yang kita makan, kita minum akan berpengaruh kepada body, mind, soul kita. Atau berpengaruh kepada tubuh kita, pikiran kita, serta jiwa kita. Seperti yang lalu dalam video sebelumnya kita membahas lebih detail tentang halalan thayyibah. Bisa dilihat di channel Muslim Healthy Lifestyle. Yang kedua, itu kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW itu sebagai role model, sebagai uswatun hasanah. Waktu makannya itu hanya sekali sehari atau one meal a day. Bisa setelah zuhur, setelah asar, atau setelah maghrib. Dan beliau merutinkan berpuasa wajib ataupun puasa sunnah. Untuk mengetahui itu, silahkan lebih detailnya tonton mengapa Rasulullah SAW tidak mudah sakit di channel ini. Lewat contoh Nabi Muhammad SAW itu, beliau mengkonsumsi makanan minuman yang halalan thayyibah dan beliau makannya sekali sehari, one meal a day atau omat, dan beliau juga rutin berpuasa. Jadi bisa dipastikan bahwa beliau mengkonsumsi makanan dan minuman jelas tidak berlebih-lebihan. Kalau lihat konteks turunnya Al-Quran ini, di mana pada waktu itu makanan dan minuman yang ada itu kebanyakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau real food, makanan yang nyata, bukan makanan yang fake food atau makanan palsu. Itu saja tidak boleh berlebihan. Pada zaman modern sekarang penuh makanan dan minumannya itu hasil olahan atau ultra processed food yang isinya HFCS atau high fructose corn syrup sehingga rentan berlebihan masuk ke dalam tubuh kita. Ini sebagai contoh, kurma adalah makanan nyata, real food yang oleh Nabi Muhammad SAW ketika mengkonsumsinya pasti itu dibatasi dan jumlahnya ganjil, yaitu 1, 3, atau 5. Ini adalah makanan yang real food.
ada proses pembatasan karena kurma itu karbohidrat dan fruktos. Karena kalau tidak dibatasi, cenderung maka akan berlebihan ketika mengkonsumsinya. Kenapa? Karena tidak mengenyangkan di tubuh kita. Karena fruktos dan karbo itu tidak menstimulasi terjadinya hormon leptin atau hormon kenyang. Sehingga itu pasti akan bermasalah buat tubuh kita. Sedangkan beliau juga mengkonsumsi daging kambing. Sementara daging kambing tidak pernah dibatasi jumlahnya sependek pengetahuan saya, hasil bacaan saya. Artinya apa? Karena memang ketika kita mengkonsumsi daging kambing, perut kita yang akan membatasi, yaitu dengan rasa kenyang. Sehingga makan daging kambing itu akan menstimulasi hormon leptin keluar, sehingga sensasi kenyang akan diberikan kepada kita. Sementara kalau kurma tidak akan memberikan hormon leptin, menstimulasi hormon leptin di tubuh kita, sehingga rentan kita jadi berlebihan. Maka jelas Nabi sendiri pun membatasi konsumsi kurma. Lalu kita bicara hadis, lalu apa yang membatasi? Dalam hadis yang saya baca di depan tadi, bahwa untuk membatasi makanan berlebihan itu atau minum dan makan berlebihan itu, yaitu kita tidak memperturutkan keinginan kita akan makan dan minum. Jadi kalau kita memperturutkan makan dan minum, otomatis makan dan minum itu menjadi hedonisme, yaitu mencari kesenangan belaka. Tidak pernah berpikir apa sih yang dibutuhkan oleh tubuh kita, apa sih yang diperlukan oleh tubuh kita, sehingga tubuh kita akan menggunakannya membuat regenerasi sel di tubuh kita atau mengobati tubuh kita atau juga buat energi. Sehingga kalau kita memperturutkan keinginan itu, jelas juga akan membuat adiksi, kecanduan buat tubuh kita. Contoh, kalau kita memakan buah-buahan, kalau seperti ibaratnya 1 kurang, 2 kurang, apalagi seterusnya, tidak akan pernah ada rasa kenyang. Sehingga pada akhirnya akan menaikkan fruktosa, glukosa di tubuh kita. Kalau secara sains apabila ada lonjakan, ada spike baik fruktos maupun glukosa, itu sangat berpengaruh kepada kesehatan tubuh kita. Sehingga membuat tubuh kita mengalami sindroma metabolik. Tadi menjelaskan tentang parameter makan dan minum berlebihan menurut hadis, yaitu memperturutkan keinginan kita untuk makan dan minum. Lalu pertanyaannya, kalau di era modern sekarang yang sains begitu berkembang secara pesat, apa sih parameternya yang bisa dikatakan itu kita sudah makannya dan minumnya berlebihan? Kalau saya boleh menyimpulkan, berarti membuat tubuh kita menjadi sakit. Sementara parameter metabolik yaitu untuk mengetahui kondisi kesehatan dari metabolik kita. Ada namanya istilahnya parameter kondisi kesehatan metabolik. Ada sekitar 7 indikatornya. Yang pertama yaitu bicara lingkar pinggang. Yaitu kalau pria di bawah 90 cm, kalau perempuan di bawah 80 cm. Yang kedua, gula darah puasa kita itu di bawah 100 mg per desiliter. Yang ketiga, HbA1c yaitu di bawah 5,7%. Yang keempat, trigliserida kita itu di bawah 150 mg per desiliter. Yang kelima, untuk HDL kolesterol untuk pria itu di atas 40 mg per desiliter, sedangkan untuk wanita harus di atas 50 mg per desiliter. Yang keenam itu tekanan darah, itu harus di bawah 120 per 80. Dan yang terakhir, kita tidak sedang minum obat apapun atau tidak mengkonsumsi obat. Kalau tubuh kita ibaratnya terpenuhi semua parameter tersebut, maka tubuh
kita sehat. Jadi tubuh sehat harus ada tolak ukurnya. Inilah tolak ukur bisa dikatakan bahwa apakah kita tubuhnya sehat atau sakit. Apabila parameter kondisi kesehatan metabolik itu tidak terpenuhi, berarti metabolik kita sakit atau kita mengalami namanya sindrom metabolik yang saat ini menjadi silent pandemi atau pandemi yang diam-diam. Karena banyak orang sekarang itu mengalami hipertensi dan mengalami hiperglikemia tetapi tidak bergejala. Ketika kita memiliki sindrom metabolik, itu menjadi faktor untuk kita memiliki kedepannya berbagai penyakit akut maupun penyakit kronis. Contohnya yaitu kita menjadi lebih rentan terinfeksi virus, bakteri, ataupun jamur. Kita juga akan memiliki penyakit diabetes mellitus, penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, kanker, autoimun, dan pada akhirnya kita bisa mengalami kematian prematur. Tubuh sakit itu tidak tiba-tiba, tetapi memberikan sinyal alarm kepada tubuh kita, yaitu diantaranya berkaitan dengan tubuh kita akan mengalami sindrom metabolik atau tidak terpenuhinya parameter kesehatan metabolik kita. Segera sadari apabila parameter tidak terpenuhi untuk segera berubah pola makan dan minumnya agar kita tidak berlebihan. Ketika tubuh kita sakit, kita pun menjadi repot. Artinya kita tidak mampu lagi secara mandiri melakukan berbagai aktivitas keseharian. Bahkan kita juga akan menghabiskan sumber daya, materi, dan waktu. Baik punya kita maupun keluarga kita ketika mengurus kita pada saat kita sakit. Tua menjadi sebuah keniscayaan. Tapi kita ingin menua secara sehat, bukan menua karena sakit. Yang tentunya itu akan merepotkan dan menjadi beban buat keluarga kita. Untuk itu kita coba cek laboratorium untuk mengetahui parameter kondisi metabolik kesehatan tubuh kita. Apakah terpenuhi atau tidak? Kalau terpenuhi berarti diduga keras makan dan minum kita itu tidak berlebih-lebihan atau makannya yang halalan toiban. Sedangkan kalau parameter metaboliknya itu tidak terpenuhi, jangankan semuanya, satu saja itu menjadi indikasi atau menandakan bahwa tubuh kita tidak sehat secara metabolik. Dan diduga keras, makan dan minumnya dipastikan sudah berlebihan. Maka evaluasi total dan mulai memperbaiki makan dan minumnya agar tidak berlebihan dengan mengkonsumsi yang memenuhi syarat halalan toiban, yaitu makanan yang memenuhi kebutuhan tubuh kita, bukan memenuhi keinginan lidah kita. Ingat, tubuh kita adalah pinjaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga dan terus kita memelihara kesehatan tubuh kita agar tidak diambil fungsi tubuhnya atau sakit akibat dari ulah perilaku kita sendiri yang merusak tubuh kita. Bukan Allah yang mengambil fungsi tubuh kita tersebut. Karena sehat berarti secara fungsi tubuh kita berjalan dengan baik. Dan di akhir kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Maka untuk itu bagi teman-teman ataupun audiens atau viewer yang belum memenuhi parameter kondisi metabolik kita atau kesehatannya, maka bisa menjadi ikhtiar atau insya Allah bisa menjadi ikhtiar untuk mereverse, untuk mengembalikan kondisi parameter kesehatan metabolik kita melalui
pola hidup MHLS. Sehingga mengembalikan dari yang sakit menjadi sehat. Stay relevan, stay ketosis, stay healthy. Salam pejuang MLS. Bila Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.